Jadi ketika berbicara tentang bencana, itu ada tanggung jawab kita di situ. Bisa jadi banjir, bisa jadi longsor, itu karena siapa? Manusia. Ibu manusia bukan? Nah, berarti tanggung jawab kita semua. Tapi itu tidak lantas menjadikan kita harus takut. Oh longsor nih bentar lagi kayaknya kiamat nih, ya nggak? Belum siap nih. Ibu udah siap belum kalau maaf dipanggil Allah? Belum. Kenapa? Amalnya belum cukup. Apalagi? Bulan suci Ramadan, waktu yang tepat kita untuk terus memperbaiki diri ya, kejar pahala sebanyak-banyaknya ya. Kayak ibu-ibu yang di sini nih, ini udah 5 kali hatam ya, Bu ya. Yang sini udah ada 10 kali mah ya. Pada hama baru aja dikit ngantuk. Insya Allah kita terus berikhtiar pokoknya ya, untuk maksimal dalam mendekatkan diri kepada Allah. Langsung saja kita ke curhatan. Siapa yang mau curhat lebih dulu? Siapa? Oke, sebelah sini. Silakan. Ya, mangga Ibu berdiri. Iya, namanya siapa? Nama saya Suparti Kurniawan. Iya, mangga. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya izin bertanya. Saya Suparti Kurniawan dari Majelis Taklim Baitul Jannah Ciganjur. Izin bertanya Pak Ustadz. Ya, silakan. Setiap kali saya melihat bencana alam, peperangan, saya merasa takut. Bukan hanya takut akan kiamat ya, karena peperangan itu saya takut amal saya yang belum dipersiapkan. Itu bagaimana cara untuk menenangkan hati agar kita Siap mempersiapkan gitu ya? amal kita. Itu aja Ustadz yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibu Pasopati ya. Oh Supati. Pasopati mah di Bandung atuh ya. Iya. Iya kalau ini mah di Ciganjur. Iya, Jakarta Selatan ya. Iya deh, kita mah salah aja deh. Ya udah langsung aja kepada Ustadz Muhammad Asad untuk menanggapi. Baik, Silakan. Ibu. Ya. Buka pakai apa nanti? Pakai kurma. Pakai kurma. Biar dapat sunahnya Ustadz. Iya. Ibu, saya mau nanya. Ibu Ramadan ini lebih sering mempersiapkan amal ibadah ya atau sahur dan berbuka? Yang kalah Bohong. Hah? Dua-duanya. Dua-duanya. Sahur tadi pagi apa? Ayam. Udah ngaji belum hari ini? Oh sudah, alhamdulillah. Ada yang belum? Ini belum sepertinya di atas. Udah ya. Memang pertama tadi ketika bertanya tentang bencana, ya. Semua bencana yang terjadi, ya, kata Allah, Zoharul fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di bumi, di darat, di laut yang disebabkan oleh tangan manusia. Jadi ketika berbicara tentang bencana, itu ada tanggung jawab kita di situ. Bisa jadi banjir, bisa jadi longsor, itu karena siapa? Manusia. Ibu manusia bukan? Nah, berarti tanggung jawab kita semua. Tapi itu tidak lantas menjadikan kita harus takut. Oh longsor nih bentar lagi kayaknya kiamat nih, ya nggak? Belum siap nih. Ibu udah siap belum kalau maaf dipanggil Allah? Belum. Kenapa? Amalnya belum cukup. Apalagi? Masih banyak yang PR yang belum selesai. Iya. Ketakutan itu sesuatu yang wajar. Bahkan Sayyidah Siti Aisyah pun takut ketika datangnya kiamat. Karena Nabi pernah katakan, nanti akan ada orang-orang yang takut ketika bertemu dengan Tuhannya. Maka Allah pun tidak mau bertemu dengan orang itu. Tapi ada orang-orang yang sangat mendambakan bertemu dengan Robnya. Maka Allah pun sangat ingin bertemu dengan hamba itu. Lalu Sayyidah Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah,
apakah itu petanda bahwa ketika kita takut bertemu dengan Allah, kita takut kepada kematian? Kata Nabi SAW, itu bukan itu. Karena memang takut dengan kematian itu wajar. Bukan itu. Tapi ketika kita tidak mau beribadah, mempersiapkan diri kita, kita lalai dan lebih cinta dengan dunia. Itulah orang-orang yang tidak akan ditemui oleh Allah. Dan memang salah satu penyakit kita itu cinta dunia, Bu. Betul ya? Ibu kalau dikasih uang belanja senang nggak? Senang. Banyak lagi uang belanjanya, senang? Senang. Ngajinya masih jalan atau enggak? Oh, Masya Allah. Berarti beda sama ibu-ibu yang di sana ya. Cinta dunia dan takut mati itu penyakit yang namanya wahan. Apa Ibu? Wahan. Wahan. Penyakit cinta dunia berlebihan tapi takut mati. Karena kita takut ya Bu. Ibu punya mobil, punya handphone, punya LM ya. Kemudian nanti nggak ketemu lagi. Sedih nggak Ibu? Di mana sedihnya? Maka jangan takut dengan kematian, tapi takutlah ketika kita tidak mempunyai bekal untuk berjalan ke sana. Ustadz yang nggak punya apa-apa juga takut Ustadz. Semua orang takut mati, betul. Bahkan tadi Sayyidah Siti Aisyah pun takut. Tapi bukan itu ketakutannya kata Nabi. Tapi bagaimana jika kita tidak mempersiapkan dengan baik kematian kita. Karena kematian itu sesuatu yang nyata. Dunia itu sementara. Kalau ibu-ibu Ustadz, ya berasa mau kiamat tuh kalau akhir bulan Ustadz. Lihat saldo rekening, wah mau kiamat nih. Mau kiamat nih gua nih. Kanker, kantong kering. Kantong kering. Ustadz terima kasih banyak Ustadz. Baik, kita langsung saja ke curhatan yang kedua. Siapa yang mau curhat? Saya. Oke, sebelah kiri dulu nih yang semangat nih, silakan. Boleh diambil mic-nya, ya. Silakan Bu. Berdiri, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erdi Yuliantini dari Majelis Taklim Baitul Jannah Ciganjur. Silakan. Izin bertanya Pak Ustadz, di media sosial orang-orang banyak mengatakan tanda akhir zaman telah muncul. Bahkan mereka menyebutkan tahun tertentu sebagai tanda kiamat. Menjadi pertanyaan saya, bagaimana saya menyikapi itu? Sekian Pak Ustadz, terima kasih. Baik, ya. Waalaikumsalam Bu Erni. Emang ada juga tuh ya orang-orang tuh yang mengaku-ngaku nabi lah, ngaku-ngaku dia siapa lah. Tanggal segini, tahun segini. Tapi mana kita masih alhamdulillah belum kiamat. Nah Ustadz Hilman bagaimana nih Ustadz dengan ketakutan Ibu? Masya Allah. Ibu. Iya. Pertama, sikapilah berita seperti itu sebagai berita yang tidak penting dan tidak harus kita takuti atau jadikan sebagai acuan tentang hari kiamat. Karena tidak ada satupun yang tahu kapan terjadinya kecuali Allah. Yang kedua, kalau kita melihat berita seperti itu, kita jangan ikut-ikutan untuk menyebarkan sesuatu yang gak penting itu. Betul? Betul. Kan ibu mah suka kalau hal-hal yang aneh-aneh teh. Betul? Jadi suka pengen yang pertama ngebagiin teh. Dan pengennya teh orang teh tahu kita teh kita mah pengetahuannya banyak. Dan viral Ustadz. Dan viral. Iya. Ibu jangan mudah ya menyampaikan sesuatu yang sifatnya izin. Misal lagi FYP, lagi rame. Biar ibu tuh juga kecipratan viralnya. Jangan, hati-hati. Kalau ibu menyampaikan sesuatu yang belum jelas kebenarannya, maka ibu nanti masuk kategori hoax. Apa namanya? Hoax. Lebih keras? Biasa aja Bu. Lagi puasa ini teknik marah-marah Bu. Maka jangan ditanggapi dengan serius. Dan jangan menjadi ketakutan kita untuk bisa melangkah dalam kebaikan. Kalaupun mau husnuzon, anggap aja itu peringatan. Agar kita segera mempersiapkan diri tentang hari kiamat itu terjadi.
Walaupun kalau boleh kita bedah, apakah tanda-tanda akhir zaman itu sudah muncul? Jawabannya mungkin sudah terlihat. Salah satunya tadi yang disampaikan, bencana di mana-mana, betul? Betul. Mohon maaf, ada juga di antara cirinya kita tidak bisa bedain mana yang benar, mana yang salah. Kadang-kadang ketuker, betul? Betul. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Betul? Betul. Kadang juga mohon maaf di antara ciri dan tandanya ada sesuatu yang sudah mulai kebolak-balik. Laki-laki menyerupai perempuan. Perempuan menyerupai laki-laki. Banyak hal-hal yang kita lihat selama ini bisa jadi trigger, bisa jadi pengingat untuk kita tentang adanya hari kiamat. Tapi bukan berarti menjadi ketakutan yang berlebihan sampai kita tak punya ruang untuk mempersiapkan diri menyambut hari kiamat itu. Maka pemirsa RCTI yang dirahmati Allah, kadang kita sering ngerasa berat menjalani hidup. Tapi sebenarnya Allah Maha Baik. Allah sangat baik. Dan Allah selalu memberi yang terbaik untuk kita. Kalau hari ini ibu-ibu masih dikasih kesempatan hidup, pemirsa RCTI masih diberikan umur sama Allah, ingat 2 hal. Berapa? 2 hal. 1, karena Allah tahu dosa kita banyak. Sehingga Allah berikan umur kepada kita, agar di sisa umur ini kita banyak bertaubat, minta ampun kepada Allah. Atau yang kedua, karena Allah tahu amal kita masih sedikit. Sehingga Allah berikan umur kepada kita, agar di sisa umur ini kita bertambah amalnya, memperbanyak amalnya. Setuju? Setuju. Kira-kira ibu-ibu yang ada di sini masuk kategori yang mana? Yang dosanya banyak atau amalnya sedikit? Yang mana? Dari wajahnya dua-duanya kelihatan. Maka ayo, yang merasa banyak dosa minta ampun bertobat. Yang merasa kurang amal, ayo tambahin amalnya untuk menjemput akhir zaman yang pasti akan terjadi. Semoga kita menjadi pribadi yang pandai bertobat dan beramal soleh terus ya Ustadz ya. Amin. Terima kasih Ustadz. Baik pemirsa, ada yang mau curhat lagi nih setelah ini. Siapa coba? Siapa yang mau curhat? Siapa? Sabar dulu, tenang dulu. Setelah yang berikut ini kita akan kembali tetap di Penyejuk Hati. Nya Sejuk di Hati.